Halo pemirsa, kembali lagi di acara talkshow kami dari kelompok 7 Deskatres. Dan pada talkshow hari ini, saya Vincent yang akan menjadi host mendampingi Anda sampai beberapa waktu ke depan. Tak ketinggalan juga, saya ditemani rekan saya dalam acara talkshow ini, yaitu Minghao. Kepada Minghao, bisa say hi kepada audiens yang ada di talkshow ini. Ya, terima kasih Bro Winston. Saya Minghao di sini akan menjadi host pada acara talk show hari ini. Oh iya Bro Win, kita nggak cuman berdua loh di sini. Wah, kalau gitu ada siapa aja nih, Bro Ming? Ya, jadi pada acara talk show ini tak ketinggalan juga kami juga kedatangan beberapa tamu spesial dari meng- manca mancanegara yang akan mengisi acara pada talk show hari ini. Kepada para tamu bisa memperkenalkan dirinya. Terima kasih Rowin dan Ming. Ya, jadi di sini saya Devino Satria sebagai Agustinus dari Hypo menjadi tamu di acara talkshow ini. Saya Kindi Wijaya sebagai tamu menjadi Anselmus dari Canterbury. Terima kasih kepada para tamu yang telah memperkenalkan diri. Jadi talk show ini kita akan membahas apa ya, Bro Ming? Sampai kedatangan tamu dari mancanegara ini. Ya, pada talk show kali ini ada apakah eksistensi Allah itu dan bagaimana eksistensi Allah jika disangkut pautkan dengan pemikiran-pemikiran pada abad pertengahan dari beberapa filsuf. Wow, menarik sekali ya ternyata. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai talk show kali ini selama kurang lebih 15 menit ke depan. Selamat menyaksikan para pemirsa sekalian. Ya, oke. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, Bro Win tahu nggak sih bagaimana filsafat pada zaman abad pengetahuan dulu? Ya, jadi filsafat abad pertengahan adalah garis pemikiran yang sangat berbeda dari dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan sebuah era baru di tengah-tengah bangsa baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat baru ini disebut skolastik, yang dimana skolastik menunjukkan bahwa sains abad pertengahan disusun oleh sekolah-sekolah dan bahwa sains dikatakan dengan tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah tersebut. Oleh karena itu, setelah mempelajari sejarah evolusi filsafat pada abad pertengahan, kita akan dapat membedakan baik dari segi ciri-ciri para filsuf maupun pemikiran para tokoh itu sendiri. Mengingat penting filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau menurut saya sih seperti itu ya, Broming. Kalau dari Bromingnya sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan antara lain pola pikir yang dipandu oleh gereja, berfilsafat dalam ajaran Aristoteles, dan berfilsafat dengan bantuan Agustinus dan yang lainnya. Jadi abad pertengahan ditandai dengan munculnya pada teolog di bidang ilmu. Untuk ilmu pengetahuan banyak penemuan-penemuan ilmiah selama period ini. Period abad pertengahan menunjukkan perbedaan yang mencolok dari abad sebelumnya. Perbedaan terutama terletak pada domain agama. Muncul agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada tahun awal abad menjadi Masehi, membawa perubahan besar dalam keyakinan agama. Kristenan menjadi masalah filosofis karena mengajarkan bahwa wahyu Allah adalah kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan suhu pandang Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui fakultas akal. Mereka tidak tahu bahwa ada wahyu. Oke, baik. Terima kasih, Broming.
Selanjutnya kita akan memasuki ke materi yang lebih mendalam lagi nih. Saya ingin bertanya kepada Vino sebagai ahli filsafat Agustinus yang dari Hippo. Jadi, apakah eksistensi Allah itu menurut Anda dan pemahaman yang Anda dalami? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kepercayaan dan mengerti sangat erat hubungannya. Orang yang mengerti dengan baik umumnya akan percaya jika dapat diyakinkan. Di sisi lain, orang yang sudah percaya umumnya juga belajar lebih baik tentang apa yang mereka yakini. Juga dalam hal agama, seseorang belajar tentang agama lain dan bahkan menjadi ahli dalam agama lain itu, tetapi tidak percaya atau berpindah dari agamanya ke agama yang dia pelajari sampai dia menjadi ahli, tetapi tetap setia pada apa yang dia yakini. Filsuf dan teolog abad pertengahan Agustinus ingin menjelaskan dengan gagasannya tentang syahadat ut intelligam, bahwa suatu keyakinan atau keyakinan yang dimiliki seseorang nuntunnya untuk terus mencari ilmu guna memahami imannya dan menjadi lebih kuat dan lebih dalam keyakinan Anda, dan itu akan mempengaruhi cara hidup Anda serta berpikir dan bertindak tentang segala sesuatu setiap hari. Cukup sekian dahulu pemaparan dari saya tentang dasar kepercayaan yang merupakan buah dari pemikiran filsafat Agustinus. Saya kembalikan pada host. Iya, baik. Terima kasih, Bro Win. Jadi pengetahuan atau pemahaman tidak dapat membawa Anda untuk percaya atau sepenuhnya percaya pada diri sendiri. Dan dalam hal agama, apabila ada seseorang belajar tentang agama lain dan bahkan menjadi ahli dalam agama itu, tetapi tidak percaya atau berpindah dari agamanya ke agama yang dia pelajari sampai dia menjadi ahli, tetapi tetap setia pada apa yang dia yakni. Ya, benar sekali Saudara Vino dan Minghao. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu kepada Saudara Kyundi sebagai Anselmus. Pertanyaannya adalah, apakah eksistensi Allah itu menurut Anda dan pemahaman yang Anda dalami? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi Anselmus adalah seorang pemikir Kristen yang memberikan dasar filosofis yang luar biasa untuk imannya dalam refleksinya tentang Allah. Argumen Anselmus disebut argumen ontologis. Seperti Anselmus berdasarkan prosedur teologi, ini dimulai dengan pemahamannya tentang Tuhan. Menurut Anselmo, segala hal itu tidak ada yang lebih besar untuk dipikir tentang Tuhan. Atau Deus ex id Gaudius maius cogitari nequit, atau bisa disingkat dengan EQM. Anselmus mengharapkan dalam dirinya pemahaman tentang Allah, tapi semua pemahaman yang diperolehnya tidak dapat menggambarkan atau menyampaikan pengetahuan sejati tentang Allah. Kesadaran akan ketidakmampuan intelek untuk mencapai pengetahuan sejati tentang Allah membawa Anselmus ke argumen filosofis yang memperkuat doktrin iman Kristen. Pada host bisa dilanjutkan. Baik, jadi bisa disimpulkan menurut pandangan Anselmus itu bahwa Tuhan itu tidak dapat dipahami segala pikiran dan perbuatannya. Yang ajaib ya, Bro Kim. Bro Kyun. Iya, benar sekali, Bro Win. Ya, baik. Terima kasih Saudara Kyundi dan Winston. Selanjutnya ke pertanyaan berikut, yaitu kepada Saudara Bioma sebagai Thomas Aquinas dari Napoli. Pertanyaannya adalah, apakah eksistensi Allah itu menurut Anda ada pemahaman yang lain Anda dalami? Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Saudara Minghao. Izin saya untuk membahas tentang Thomas Aquinas. Jadi bagi Thomas Aquinas itu manusia tidak dapat memiliki pengetahuan yang benar dan lengkap tentang Allah. Namun manusia itu tidak dapat menggambarkan Allah sebagaimana ia dapat menggambarkan suatu objek di dunia ini, Tuhan atau Allah,
dapat kita temukan di mana saja dan kapan saja, tetapi bukan hanya dapat sebagai kodrat manusia yang berarti Allah. Yang berarti Allah adalah sebuah imajinasi atau Allah serta agama itu merupakan objek yang merupakan diri dari manusia itu sendiri. Ya, jadi menurut pemikiran Thomas Aquinas, kesimpulannya yaitu bahwa manusia tidak bisa menyentuh, melihat, mencium, atau mendengar Tuhan. Namun bukti kebenaran Allah ditemui dalam kehidupan manusia sehari-hari, bukanlah begitu, Saudara Bima? Ya, benar sekali, Saudara Minghao. Ya, baiklah, terima kasih Bro Bioma. Nah, kita sudah selesai di paparan materi pertama ini, Bro Win. Selanjutnya ada apa lagi ya, Bro Win? Oh, tidak terasa cepat sekali, Bro Ming. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan tentang atribut serta pembuktian eksistensi Allah menurut para tokoh yang hadir di talk show ini. Nah, langsung aja Bro Ming masuk ke pertanyaan. Oke, baik Bro Win. Jadi pertanyaan pertama kepada filsafat Agustinus ini, bagaimana atribut Allah pembuktiannya menurut Agustinus? Baik, jadi atribut dan pembuktian Allah menurut Agustinus dapat dilihat pada pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab, yang dimana pada surat Mazmur 139 ayat 15 dan Amsal 5 ayat 21 mengatakan bahwa Allah itu Dia yang mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan, bahkan segala sesuatu yang kita pikirkan. Karena Dia tahu segalanya, keadilannya akan selalu ditegakkan. Dan masih sangat banyak ayat Alkitab yang membuktikan akan adanya atribut Allah dan pembuktiannya. Dan itu semuanya terdapat di dalam Alkitab. Baik, terima kasih Bro Vino atas pemaparan atribut dan eksistensi pembuktian Allah menurut pandangan filsafat Agustinus. Selanjutnya pertanyaan kepada Anselmus, bagaimana pembuktian Allah itu sendiri menurut Anselmus? Baik, jadi pembuktian Allah menurut Anselmus juga terdapat di dalam Alkitab. Dan pembuktiannya itu dikatakan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 18 disebut bahwa Allah itu adalah roh sehingga tidak terlihat. Dan dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan bahwa Allah adalah Allah Tritunggal atau yang menjawab pertanyaan besar. Yang berarti tiga pribadi adalah satu Allah. Ini adalah upaya sederhana untuk menjawab pertanyaan besar. Dan selebihnya mengenai pembuktian Allah, seluruhnya itu terdapat di dalam Alkitab dan semua itu diceritakan secara detail dan terperinci di dalamnya. Sekian pemahaman tambahan dari saya, sekiranya kita setelah mengetahui ini ke depannya agar lebih memahami dan lebih dekat dengan Allah atau Tuhan kita masing-masing. Sering lagi terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Bro Kyundi. Selanjutnya pertanyaan terakhir kepada filsafat Thomas Aquinas, bagaimana pembuktian Allah itu menurut Anda? Menurut saya, pendapat saya tentang Thomas Aquinas sama seperti tokoh lainnya. Pembuktian adanya Allah menurut Thomas Aquinas terdapat di dalam Alkitab, yang dimana menurut Thomas Aquinas itu ialah mengatakan bahwa di dalam Alkitab Ayub 42 ayat 7 berkata bahwa manusia tidak pernah dapat mengungkapkan pentingnya mencoba memahami siapa Allah itu. Dan dalam Kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan Allah berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Jadi hal ini biasa diartikan bahwa manusia diciptakan melampau semua ciptaan dan menerima kuasa atas ciptaan lain. Oh, ternyata banyak sekali ya atribut Allah dan pastinya masih ada yang belum disebutkan karena saking banyaknya. Dan semua itu jelas pembuktian ada pada Alkitab. Ya, benar sekali Bro Win. Oke deh, jadi kita langsung aja masuk ke topik last but not least nih Bro Win. Jadi untuk selanjutnya ada apakah nih Bro Win?
Jadi topik terakhir ini kita akan membahas tentang pembahasan pemikiran dan pandangan ilmu atau iman. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan pertama kepada Yundi, sebagai Anselmus, bagaimana menurut Anda mengenai pemikiran tentang pandangan ilmu atau iman itu sendiri? Silakan Bro Yundi. Ya, jadi Anselmus percaya bahwa iman adalah langkah pertama untuk memahami dan bukan sebaliknya. Kebenaran yang diwahyukan pertama-tama harus dipercaya karena akal manusia tidak mampu mengungkapkan kebenaran seperti itu. Wahyu yang diturunkan adalah kebenaran yang benar. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kepercayaan itu bebas dan tidak terikat serta tidak memerlukan landasan rasional apapun. Bukankah begitu, Bro Yundi? Iya, benar sekali, Bro Win. Namun setiap orang tetap memiliki kepastian berdasarkan keyakinan, sehingga keyakinan secara otomatis akan mendorong akal untuk lebih mendalami kebenaran keyakinan tersebut. Oke, ya baik. Terima kasih Bro Yundi yang telah memberikan materi dan Bro Win yang telah menambahkan. Selanjutnya ke pertanyaan berikut kepada Bro Vino. Bagaimana tokoh filsafat Agustino, bagaimana menurut Anda mengenai pemikiran tentang pandangan ilmu atau iman itu sendiri? Silakan Bro Vino. Baik, jadi menurut Agustinus, ia telah memperbarui iman kuno. Pada awal hidupnya, ia sangat dipengaruhi oleh Manikeisme dan kemudian oleh Plotinus Neoplatonisme. Setelah Agustinus dibaptis dan mengadopsi agama Kristen pada tahun 386, ia mengembangkan pendekatannya sendiri terhadap filsafat dan teologi dengan menggunakan berbagai metode dan sudut pandang. Agustinus yakin bahwa anugerah Kristus mutlak diperlukan untuk kebebasan manusia. Saya juga ingin menambahkan dari pandangan ilmu atau iman menurut Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menekankan bahwa kurangnya kompatibilitas antara kepercayaan atau iman dan budaya, tetapi kurangnya kompatibilitas itu adalah murni psikologis. Jika Alkitab menyatakan bahwa Allah itu ada dan kita percaya Alkitab, maka kita memiliki kebenaran iman. Jadi secara psikologis tidak mungkin untuk percaya dan mengetahui suatu pernyataan pada saat yang bersamaan. Mungkin sekian dari pendapat Thomas Aquinas dari saya. Ya, sekarang kita sudah sampai di akhir acara dan pembahasan topik di talk show ini telah selesai. Saya berserta tamu dan rekan host saya yang ada di talk show ini yaitu Vino Kyundi Byoma. Ya, baik, saya Davino Satria sebagai Agustinus di talk show ini. Ya, saya Kyundi Wijaya sebagai Anselmus di video talk show ini. Saya Byoma Maheswara Mulyono sebagai Thomas Aquinas di dalam talk show ini. Dan saya Vincent sebagai rekan host Si Minghao di acara talk show ini. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah hadir menyaksikan jalannya talk show ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat dan mengetahui kita lebih dalam lagi. Ya, saya sendiri Minghao. Saya host dan rekan host saya berserta tamu yang di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di acara talk show selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kiranya Tuhan memberikan kita semua. See you, bye.